Siku Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin Musi Banyuasin. Kembali berjumpa bersama rekan siar Anda di pagi hari ini, edisi siar hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Dan alhamdulillah seperti yang sudah kita informasikan ke semua pendengar setia Radio Lilin FM dimanapun sejangkau siar kami, kita akan ada bincang-bincang ngopi bareng ya, talkshow bersama Dinas talkshow bersama sosialisasi PKH, tentunya bersama dengan selamat pagi Bapak Mat Darul, Kabid Limjas Sosial ya Pak ya. Kemudian Waalaikumsalam. Kemudian selamat pagi juga ada Ibu Arni Liana SKM ya Bu ya. Korlap Kabupaten PKH Muba ya. Kemudian juga selamat pagi buatnya Ibu Aprilia Korcam ya. Untuk wilayah Korcam Kecamatan Sungai Lilin. Baik Sobat Lilin FM dimanapun sejangkau siar kami saat ini berada, nanti kita akan bincang ngobrol-ngobrol santai dengan ibu-ibu dan bapak yang telah hadir di Radio Lilin FM untuk ngobrol santai ya Pak ya. Jangan kemana-mana. Jadi bagi sobat dan masyarakat pendengar setia Radio Lilin FM, tetap tune bersama kami. Acara ini bisa Anda mendengarkan di channel YouTube Radio Lilin FM atau juga media Facebook Radio Lilin FM atau juga streaming Radio Lilin FM. Anda bisa dimanapun, kapanpun Anda bisa gabung di ajang acara interaktif di 0811 270 1234 di ajang acara talkshow-nya. Baik, Sobat Lilin FM dimanapun sejangkau siar kami saat ini berada, jangan kemana setelah pariwara yang berikut ini. 91,3 Lilin FM 91,3 Lilin FM 91,3 Lilin FM 91,3 Lilin FM. Oke Sobat Lilin FM 91,3, kembali lagi bersama kami di ajang acara sosialisasi PKH di edisi siar hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Tentunya masyarakat dimanapun sejangkau siar kami saat ini berada bertanya-tanya tentang seputaran dinas sosial, terutama di bidang program Keluarga Harapan. Nah, kali ini kita menghadirkan narasumber kita yang kami sampaikan, ada Bapak Mat Darul, Kabid Limjas Sosial Pak ya, yang tentunya setelah meluangkan waktu untuk hadir di Radio Lilin FM yang akan menyampaikan dan penjelasan tentang seputaran program Keluarga Harapan yang ada di Musi Banyuasin, terutama di Kecamatan Sungai Lilin yang kita cintai ini. Kemudian juga nanti didampingi oleh Ibu Aprilia ya, selaku Korcam PKH di Sungai Lilin, dan dilanjuti dengan ada Ibu Arni Liana Korlap ya Bu ya, Korkap ya, Kabupaten PKH. Oke, kita akan langsung aja ngobrol dengan Bapak Darul. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kembali. Kayaknya tegang kayak ini. Jangan tegang Pak. Kita santai aja, ngobrol sambil ngopi kita. Iya Pak, kita ketahui nih di masyarakat Musi Banyuasin di Kecamatan Sungai Lilin, terutama yang tentang seputaran PKH nih Pak ya. Bisa Bapak jelaskan Pak, apa itu bantuan sosial PKH ini Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab persoalan atau
pertanyaan yang diberikan oleh Bapak tadi, Mm-mm. kami mengucapkan terima kasih karena kami kemarin itu ada pelantikan PLT Kepala Dinas baru ya, di Dinas Sosial. Jadi, sebelumnya adalah Bapak Sahat, kebetulan beliau sudah memasuki purna bakti. Ya, terima kasih kami atas nama Dinas Sosial mengucapkan kepada Pak Habib Sahat yang sudah memasuki masa pensiun. Kemudian kemarin oleh Pak PJ Bupati Pak Dr. Andes Haji Apriyadi melantik PLT baru yaitu Bapak Rizky ya. Kebetulan beliau ini staf ahli juga di DPR Kabupaten Musi Banyu Asin. Oleh karena itu kami ucapkan selamat bergabung kepada beliau yang kemarin dilantik. Dan hari ini kami terlambat ke studio ini karena kami ada melaksanakan rapat staf. Oh gitu. Sesuai dengan pertanyaan tadi bahwasanya masalah PKH ini sesuai dengan Permensos 1 2018 bahwa program PKH ini bertujuan pertama untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat yang kurang mampu, ya, gitu. Kemudian memberikan pembelajaran dalam hal ini masyarakat yang ekonominya lemah diberikan pemerintah bantuan agar supaya mereka mengenal yang namanya istilahnya perbankan. Artinya dalam hal ini Kementerian Sosial itu maunya masyarakat berubah pola pikir yang tadi tidak pernah mengenal bank. Insya Allah dengan adanya PKH ini mereka diarahkan untuk belajar menabung melalui bank. Itu salah satunya. Itu salah satunya Pak ya. Oh artinya jadi arti bantuan sosial PKH itu maksud dan tujuannya seperti yang Bapak jelasin tadi, salah satunya. Kemudian yang pertanyaan kita kedua Pak, apa sih tujuan pemerintah memberikan bantuan sosial PKH ini? Yang pertama, langsung ya Pak ya? Iya langsung silakan Pak. Yang pertama untuk meringankan beban masyarakat, karena yang dibantu ini adalah masyarakat yang miskin. Iya. Masyarakat miskin artinya masyarakat yang memang terdata di dalam DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial yang sumber datanya dari Dinas Sosial dan bersumber data itu daripada desa dan kelurahan. Kemudian dari data desa dan kelurahan tersebut dikirimkan kepada Dinas Sosial. Dinas Sosial selama 6 bulan data itu dikumpulkan seluruh kabupaten, seluruh desa-desa yang ada di Musi Banyu Asin. Kemudian dari data itu kita teruskan ke Pusdatin Kementerian Sosial. Itulah yang namanya data DTKS. Artinya dari data itu kita bisa dari data DTKS itulah Kementerian Sosial bisa memberikan bantuan berupa program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai BPNT itu dari sumbernya dari DTKS yang ada di kabupaten kota. Oh gitu. Artinya bukan dari kecamatan. Masyarakat menganggap wah ini jadi sasaran RT RW ini ada kongklingkong nih, bukan ya Pak ya? Boleh kami tanggapi? Boleh silakan Pak. Jadi sehubungan dengan itu, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwasannya sumber data daripada bantuan sosial di Kementerian Sosial itu adalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah sumber DTKS ini adalah pertama dari desa, melalui musyawarah desa. Musyawarah desa, kemudian kelurahan juga musyawarah kelurahan. Dari data musyawarah desa dan musyawarah kelurahan ini, data tersebut dikirimlah ke data di Dinas Sosial. Oh gitu. Pusat data di Dinas Sosial. Dari data Dinas Sosial itu dikirimlah ke Pusdatin ke Kementerian Sosial. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwasanya data itu yang memberikan bantuan itu bukan bersumber dari kecamatan, seluruhnya bersumber daripada Kementerian Sosial. Dari Menteri Sosial tadi Pak ya. Kita hanya di bawah ini kita hanya menerima hasil daripada apa yang diberikan oleh Kementerian Sosial, sehingga sampailah kepada teman-teman kita, adik kita yang ada di pendamping PKH di kecamatan kita ini. Oh gitu. Baik, kita kan sering dengar nih Pak tentang memang program Keluarga Harapan ini memang di masyarakat pada umumnya yang pengetahuannya kurang mungkin ya Pak ya. Kapan PKH pertama kali masuk di Kabupaten Musi Banyu Asin Pak? PKH masuk Kabupaten Musi Banyu Asin, launching perdananya pada waktu itu pada Pak Bupati almarhum Pak Hari Azari
di tahun 2013 ya. 2013 di Ulak Pace waktu itu kami sempat dengan mengadakan acara KSB, Kampung Siaga Bencana. Nah, kebetulan waktu itu Pak Dr. Andes Haji Apriyadi, beliau waktu itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu beliau launching perdana karena begitu kendala dan sebagainya. beliau lah yang sangat antusias sangat mendorong di MUBA ini bahwasannya karena begini, PKH ini kan kita itu tidak mau, sebetulnya dari dulu itu kita tidak mau bahwa kita itu miskin. Iya, gitu. benar. Jadi dengan susah payah beliau mendorong dinas sosial, terutama koneksi dengan Pak Fahri, Pak Bupati waktu itu almarhum. Beliau silahkanlah diajukanlah secepatnya data PKH MUBA, ya kan? Agar dapat bantuan, agar dapat bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, masyarakat miskin. Nah, oleh karena itu dengan segala kebijaksanaan almarhum Pak Haji Fahri Azhari waktu itu melalui dinas sosial, waktu itu kami dinas sosial bergabung dengan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi waktu itu. Iya. Kami karena launching perdananya kebenaran kami yang megangnya waktu itu. Jadi setelah berproses sehingga tahun 2013 launching perdana program Keluarga Harapan yang waktu itu dilaksanakan di Kecamatan Ulak Pace ya, di Desa Ulak Pace, Kecamatan Lawametan dengan KPM perdana 5.400 sekian ya. 8.000 ya, maaf 8.000 KPM itu untuk pertama ya. 2013. Jadi itulah sejarah perkembangan program Keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Musi Banyu sehingga sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang arti kalau kita dari 2013 sampai sekarang arti sekitar lebih kurang 9 tahun ya. 9 program tahun. Ini berjalan. Sedangkan untuk di tingkat nasional itu dimulai tahun 2007 di Pulau Jawa itu 2007 sudah mulai program Keluarga Harapan, masuk kita Sumatera itu tahun 2000 Sumatera Selatan khususnya 2013 sampai dengan sekarang. Baik, Sobat Lilin FM dimanapun demikian, dan jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami, obrolannya makin asik tentang sosialisasi PKH ini. Jadi bagi Sobat Lilin FM selamat bergabung, acaranya juga disponsori oleh Herbal Garilus. Setelah kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Mama, Caca lapar mau makan. Yo nak, sabar yo. Mama kan baru balik begawe, masih capek sayang. Agek yo. Ma, Caca pengennya makan di resto warung Yuna. Enak loh ma makan di sana kayak kemarin. Bentar yo nak, mama tadi lupa nak minta duit sama bapak. Mama telepon dulu papa ya. Halo pak. Ya halo ma. Ada apa ma? Nah pak, ngomong langsung be sama Caca. Papa, Caca minta uang buat beli makan di resto warung Yuna, Pa. Ya sudah, mama mana nak? Iya halo pak. Nyimpen duitnya di mana sih? Ma, papa nyimpen duitnya di kamar. Nah, di kamar itu kan ada dipan kita ma. Terus di bawah dipan itu ada tas papa yang besar. Di dalam tas agak besar itu ma, ada tas papa yang agak kecil itu nah. Nah terus di dalam tas agak kecil itu ma, ada dompet papa. Nah di dalam dompet itu ada plastik warna putih. Terus ma, buka baik. Nah di dalam kantong plastik putih itu ma, agak ada kantong warna hitam. Disitulah ma tempat papa nyimpen ke duit. Papa. Mau makan yang enak, gurih, terus tempatnya yang nyaman? Resto Warung Yuna solusinya. Resto Warung Yuna tersedia beraneka ragam makanan seafood seperti kepiting, kerang, udang, cumi, gurita, serta aneka ragam masakan seafood lainnya. Sedia juga pecel lele, ikan bakar, ayam geprek, steak, bakso, ayam ingkung, dan lain-lain. Tersedia juga varian minuman Thai tea, jus, mocktail, dan tersedia aneka jajanan. Kami juga melayani pesanan untuk berbagai acara seperti catering, ulang tahun, atau acara spesial lainnya. Ingat, catat alamat kami ya, di Jalan Lintas Palembang, Jambi, Pasar Sungai Lilin, samping Bank Mandiri dan BRI. Nomor HP 0823 3262 6401. Sekali lagi 0823 3262 6401. Ingat makan, ingat Resto Warung Yuna.
Radio merupakan media promosi yang unik, dikemas berupa suara dan musik yang menarik sehingga enak didengar dan mudah diingat oleh para pendengarnya. Radio bisa dijangkau oleh banyak orang dan gratis. Karena itu, radio didengar ketika sedang berkendara di mobil, di rumah, di kantor, maupun di mana saja. Atau sekarang ini, bisa download aplikasi radio di smartphone. Selain itu, bisa juga streaming via online. Semua keunggulan ini membuat media radio bisa menjangkau pasar yang luas. Radio Lilin FM hadir di Kabupaten Musi Banyuasin, menjangkau lebih 50% wilayah Musi Banyuasin dan sekitarnya, menghadirkan program acara yang menarik dan asik untuk didengar. Dengan memposisikan sebagai radio keluarga multisegmen, Radio Lilin FM menjadi pilihan tepat untuk Anda yang ingin mempromosikan usaha atau bisnis Anda dengan mudah dan terjangkau. Hubungi marketing kami di nomor 0823 4966 8509 0813 7971 6043 dan 0857 8816 9957 atau datang langsung ke Radio Lilin FM. Alamat Jalan Keluang, Dusun 4, Talangsiku, Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Radio Lilin FM, media promosi usaha Anda. Dari Jalan Keluang, Dusun 4, Talangsiku, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, masih kembali bersama rekan siar Anda Yan Bastian. Tentunya di pagi hari ini masih kita ngobrol-ngobrol santai bareng Bapak Darul dan tim. Oke Pak, seperti kita lanjuti kembali. Tentunya di masyarakat saat ini tentunya banyak pertanyaan nih, bertanya-tanya dalam hati, mungkin juga di tengah-tengah masyarakat bertanya, berapakah jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya di Kecamatan Sungai Lilin? Terima kasih. Untuk hal-hal yang teknis masalah bantuan, silakan kepada Ibu Koordinator Kabupaten, Ibu Liana, silakan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Arniliana. Di sini saya selaku koordinator kabupaten dalam program Keluarga Harapan. Jadi mengutip kata-kata Pak Kabid Linjamsos, Pak Madharul tadi, bahwa program Keluarga Harapan ini memang di tahun 2013 akhir hadir di Musi Banyuasin. Dan peresmiannya di Kecamatan Lawang Wetan. Memang benar awalnya memang PKH itu menjadi momok yang memalukan karena di situ labelnya keluarga yang miskin. Ya, jadi para petinggi-petinggi kita saat itu malu kalau Kabupaten Musi Banyuasin ini mendapatkan program tersebut. Alhamdulillah dengan sosialisasi yang agak intens antara saat itu almarhum Pak Fahri selaku Bupati dan Pak Apriyadi saat ini menjabat pejabat Bupati kita Musi Banyuasin, dijelaskan bahwa memang bantuan PKH itu untuk masyarakat miskin, tetapi tidak serta-merta yang menerima atau yang kabupaten yang melaksanakan program tersebut bukan kabupaten yang memang miskin-miskin amat kayak gitu. Benar. Jadi sekarang PKH ini memang sudah menyebar seluruh Nusantara dan menyentuh hampir 98% masyarakat miskin, walaupun 2%-nya mungkin error untuk datanya ya. Itu di Kecamatan Sungai Lilin? Iya, kalau seluruh. Kalau di Kecamatan Sungai Lilin berapa? Jadi di 2013 kita dapat KPM. KPM itu keluarga penerima manfaat. Itu dari 11.000 kita validasi oleh SDM. Sumber daya manusia kita itu pendamping PKH. Itu menjadi 8.000. Ya, itu di 2013. Kalau sekarang, jadi PKH itu bantuan tunai bersyarat. Jadi udah dalam bentuk uang. Kalau awalnya kemarin di tahap 3 kita masih memakai Bank BRI sebagai vendor kita.
yang membantu untuk menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial ke masyarakat yang ada di rekening masing-masing tanpa campur tangan pihak dinas dari Kementerian Sosial langsung ke rekening KPM. Oh gitu. Ya, kalau di tahap 1 di 2022 itu menyentuh 20.979. Tapi karena memang ada validasi dari tim pendamping kita di lapangan menjadi 18.902 KPM. Oh, KPM. 18.000 untuk 18.000. seluruh kabupaten Kabupaten. Banyuasin. Masih. Kalau Sungai Lilin itu awalnya di tahun 2022 itu sekitar 2100, sekarang 2100. sudah 2000 ya. 2100 sekarang sudah divalidasi menjadi 1.568. 1.568. Itu. Terus gini, Terus ini tadi saya potong. Silakan. Itu tolong Ibu Wakaf dijelaskan tadi kan pertanyaan masalah jumlah komponen bantuan. iya benar. Nah, tolong dijelaskan dulu nanti. Silakan, Bu. Oke. Jadi kita mereview Iya. yang penjelasan Pak Kabit tadi karena memang itu secara umumnya. Jadi PKH itu definisinya program keluarga harapan yang membantu keluarga sangat miskin dengan desil 1. Kalau di istilah dari data desil 1 yang mempunyai komponen Iya. fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan Lansia. kesejahteraan sosial. Sosial. Komponennya fasilitas kesehatan itu kategorinya ibu hamil dan anak usia dini. Usia dini ya. Ya, 0 sampai 6 tahun atau yang belum sekolah. Kalau fasilitas pendidikan anak usia sekolah sampai SMA, SD, SMP, SMA. Kalau kesejahteraan sosial itu disabilitas berat. Oh gitu. Jadi disabilitas berat yang dikapal oleh program Keluarga Harapan ini yang memang tidak bisa membantu diri sendiri. Bukan, maaf, ada yang disabilitas tapi masih bisa diberdayakan. Tapi kalau untuk bantuan PKH ini yang memang berat yang tidak bisa membantu diri sendiri, berarti butuh pertolongan orang lain. Iya. Dan lansia 60 tahun. 60 tahun ke atas yang bukan tunggal, berarti di dalam keluarga. Nah, itu. Dan kalau kategorinya tadi, atau komponennya tadi, kalau kategorinya ibu nipas itu atau ibu hamil itu 3 juta per tahun dan diberikan selama 4 tahap. Oh gitu. Iya. Artinya bukan 3 bulan atas setiap bantuan turun 3 juta bukan. Nah ini masyarakat salah penafsiran. Jadi mereka berpikir masyarakat ini setiap bantuan turun itu 3 juta tiap 3 bulan sekali. Artinya 3 juta itu setahun. Iya. Artinya oh ya itu tadi salah miskomunikasi artinya. Ini yang menjadi salah satu persoalan di tengah-tengah masyarakat. Terus yang berikutnya, Bu, bagaimana cara untuk menjadi penerima bantuan sosial PKH ini? Oke. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Kabit tadi perihal bagaimana Cara perjalanan untuk, bagaimana perjalanan PKH atau data. Iya. Jadi sebenarnya di 2013 itu sumber datanya PPLS 2011. Iya. Dipakai oleh Pusdatin dan dilempar ke Kemensos sebagai data untuk bantuan program Keluarga Harapan. Kalau sekarang PPLS tidak lagi digunakan, kita pakai DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi mekanisme menjadi yang terdata di DTKS itu memang dari bawah. Memang dari bawah. Iya. Tapi kan kita ini dinamis ya di bawah. Iya. Berubah-ubah. Kadang musyawarah desanya dengan kepala desa A, ternyata lambat laun kepala desa A diganti jadi kepala desa B, jadi kepala desa B ini kurang tahu. Tapi saat ini prosedurnya untuk terdata di DTKS yaitu
harus melakukan musyawarah desa. Harus musyawarah Iya, desa ya. harus musyawarah desa, harus ada tanda tangan, harus ada dokumentasi musyawarah, dan ada yang diusulkan lengkap dengan BNBA. Oh gitu. Ada KK, KTP, ya by name, by address. Oh gitu Be. Iya. Kemudian pertanyaan kita, berapa lama orang bisa menjadi KPM atau PKH? Oke. Jadi kalau Ya silakan, siapa yang menjawab nih? Mungkin saya dulu, nanti akan dijelaskan lagi dengan Pak Kabin. Kalau berapa lama orang yang bisa menjadi KPM atau PKH? Kalau berapa lama itu kemarin di 2021 kami punya pedoman di halaman 35 itu tentang harusnya berapa lama pemerintah atau Kemensos membantu ibu-ibu atau KPM. Iya. PKH itu pertama 3 tahun pertama itu tahap dibantu. Iya. 3 tahun selanjutnya itu tahap resertifikasi. Jadi masih dipantau apakah masih layak dibantu atau tidak. Jadi kasarnya 6 tahun itu sudah harus lulus atau graduasi kalau bahasa kami. Gitu, iya. Tapi ya seiring jalannya waktu, jadi 6 tahun itu mungkin ada yang sudah 8 tahun, ada yang 7 tahun, atau masih ada yang 3 tahun. Kita tidak bisa mengukur tingkat ekonomi seseorang. Gitu. Jadi kalau saat ini, selama dia masih terdata di TKS dan masih layak dibantu, insya Allah itu tetap dilanjutkan. Iya. Silakan ditambah Pak. Terima kasih Pak. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Koordinator Properti itu kami bahwasannya program keluarga harapan ini adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin bersyarat. Karena sesuai dengan Kemensos 1 2018 tadi, bahwasanya bantuan ini bantuan bersyarat ya. Bantuan bersyarat. Ya, bersyarat. Ya, karena apa? Tidak semerta-merta bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang miskin, tapi tidak dimonitor. Jadi kalau PKH ini beda dengan program yang lain Pak. Salah satunya mereka diberikan pendampingan dari Kementerian Sosial. Itulah yang namanya pendamping PKH. Kan mereka ini lulus seleksi dengan persyaratan minimal D3 pendidikannya, lulus seleksi. Nah kemudian mereka ini sebelum ditugaskan di kecamatan masing-masing, mereka didiklatkan dulu Pak, istilahnya dilatih dulu oleh Kementerian Sosial. Setelah itu baru ditempatkan. Jadi mereka ini memang betul-betul profesional dan hasil seleksi ya. Jadi kembali lagi kepada bantuan yang bersyarat tadi, bahwasanya pertama mereka ada hak dan kewajiban. Ya. KPM itu masyarakat miskin yang dibantu oleh PKH ini ada hak dan kewajiban. Yang pertama mereka wajib di komponen pendidikan itu mereka kalau ada anak sekolah. Yang pertama itu komponen kesehatan ya. Pendidikan. Komponen pendidikan itu bahwa anak sekolah mereka itu wajib 85% kehadirannya di sekolah. 85% Pak. Apabila 85% itu tidak tercapai target, artinya KPM yang dibantu ini tidak komitmen dengan bantuan yang diberikan. Nah, lalu siapa yang mengadakan pengawasan terhadap 85% kehadiran mereka di sekolah itu, yaitu salah satu tugas dari pendamping. Tugas para pendamping. Kita menilai mereka bahwa anak ini sekolah atau tidak, komitmen atau tidak, karena uang yang diberikan pemerintah itu untuk anak sekolah dimanfaatkan sebaik-baiknya atau tidak. Jadi yang menentukan, menilai bahwa KPM kita itu komitmen dengan perjanjian atau tidak itu pendamping kita itu. Yang kedua, untuk komponen kesehatan, ibu hamil harus memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan. Artinya dengan puskes yang ada, ibu hamil itu harus wajib memeriksakan kesehatan kehamilan mereka itu di tempat kesehatan yang resmi. Artinya maaf ini apalagi melahirkan. Kalau melahirkan di tempat yang bukan fasilitas kesehatan, misal ini mohon maaf ada yang tersinggung, karena masyarakat kita kalau lahir di dukun ini maaf ya, maaf,
pembantu. Ya, pembantu atau apalah di luar dari fasilitas kesehatan, ya, itu artinya tidak komitmen. Pendamping kami berhak untuk mengeluarkan KPM tadi dari keanggotaan KPM PKH. Ada komitmen. Ya, itulah tadi yang saya sampaikan bahwasanya PKH ini bantuan bersyarat. Salah satunya untuk kesehatan tadi, kalau ada ibu hamil, mereka wajib memeriksakan ke posyandu terdekat. Ada kontrol KMS ya, artinya ya, kartu menuju sehat itu. Jadi yang melaksanakan penilaian daripada ibu tadi, KPM tadi, itu pendamping masing-masing. Makanya rasio pendamping yang diberikan kementerian itu sebenarnya satu pendamping itu mendampingi 300 KPM. Satu pendamping itu rasionya mendampingi 300 KPM masyarakat yang dibantu. Khusus untuk PKH tapi ya. Tapi kenyataannya kan karena bermacam-macam, pendamping kita itu dari 125 terus 110 terus sampai dengan sekarang 86 ya, sekitar 88 ya. Ya. 69 lagi, maaf, 69. Seiring dengan waktu pendamping kami ini kan pertama ada yang lulus PNS, ya kan? Karena kita tidak mau, itu hak mereka, silahkan lulus PNS, kemudian mengundurkan diri, ya kan? Terakhir ada yang lulus P3K. Jadi mereka ini ya silahkan, monggo silahkan. Tapi kan dari segi kementerian, dari segi kami dinas sosial khususnya, kami merasa gimana ya, kekurangan orang, kira-kira kekurangan pendamping untuk mendampingi KPM kami yang sekarang ini sekitar 18 ya, 18.000 lebih itu yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Sekali lagi kami tegaskan bahwasannya kepada masyarakat kita, khususnya Musi Banyuasin, terkhusus lagi untuk Kecamatan Sungai Lilin, bahwasannya bantuan PKH itu bukan hanya bantuan pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma, karena ada persyaratan tadi. Ada 3 komponen tadi, komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Itu syarat pertama. Yang kedua, mereka ada hak dan kewajiban, ya kan? Termasuk juga pendamping kami ada hak dan kewajiban. 5 modul yang harus diberikan pendamping kami kepada KPM. Makanya mereka wajib P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Mereka itu 1 bulan minimal 1 kali masyarakat dampingan mereka yang ada di tempat mereka mengadakan pertemuan. Ya, wajib pertemuan P2K2 dengan 5 modul yang harus disampaikan kepada KPM kita, masyarakat kita, agar apa? Tujuannya supaya bukan saja hanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu, tapi merubah mindset. Merubah pola pikir mereka. Ya. Di situ diajarkan bagaimana mereka mendidik anak, yang tren lagi masalah stunting, ya kan? Dan terakhir masalah ekonomi keluarga. Di situ diajarin, di 5 modul itu ada. Jadi seandainya masyarakat itu tidak mau mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh pendamping kami, 1 bulan minimal 1 kali wajib pertemuan kelompok. Tujuannya apa? Itulah tadi, menyampaikan modul itu yang diberikan kementerian. Supaya apa? Merubah pola pikir. Kita bandingkan, ini bukan membandingkan. Bantuan Kementerian Sosial itu 1 bantuan pangan non tunai, ya kan? Yang kita terima kena sembako ya, sembako. Nah, dengan bantuan program keluarga harapan yang berupa uang itu kan. Nah, jadi kalau sembako kan mereka ada pendamping kita TKSK ya, di kecamatan, 1 kecamatan 1 TKSK dibantu juga oleh PSM, ya kan? Tapi mereka tidak wajib mengadakan pertemuan 1 bulan sekali itu yang menerima itu. Nah, sementara PKH ada pendamping kita khusus ditunjuk dari kementerian, kemudian mereka itu ada hak dan kewajiban. Jadi seperti kami sosialisasi kepada masyarakat, sering kami sama teman-teman dari adik pendamping sama perkat juga. Waktu acara P2K itu kan kami juga sempat memberikan pengarahan kepada masyarakat kita, terutama yang menerima PKH, kita kumpulkan. Kita juga berikan edukasi itu. Termasuk kami juga melaksanakan penilaian kepada pendamping-pendamping kami di lapangan. Kami minimal kadang 1 bulan 1 kali kami keliling kecamatan. Tujuannya untuk apa? Dilaksanakan atau tidak? Karena pendamping kami ini ada hak dan kewajiban juga. Pendamping ada hak dan kewajiban, KPM juga ada hak dan kewajiban. Kalau pendamping ini haknya misalnya karena dia bekerja, dia mesti dapat uang, itu pasti gaji kan. Nah, mereka juga wajib melaksanakan pertemuan tadi.
pertemuan P2K2 tadi wajib. Jadi setiap dampingan mereka. Di dalam pertemuan itu mereka juga wajib menyampaikan 5 modul tadi yang saya sampaikan, salah satunya peningkatan ekonomi keluarga, bagaimana mendidik anak, ya, stunting dan sebagainya. 5 modul itu sebisa mungkin disampaikan kepada KPM PKH dengan tujuan akhirnya bahwa mereka tuh tahu nabung, ya kan? Karena miskin ini Pak dari mindset sebenarnya. Iya benar. Karena miskin kita ini sebenarnya merasa miskin. Sebenarnya dia tuh bisa bekerja. Bisa bekerja, benar. Tapi karena mindsetnya sudahlah aku dapat PKH, bahkan ini mohon maaf ada di satu kasus di tempat lain lah, bukan di Mumbai ya. Iya. Begitu. Ada satu kasus bahwasanya dari segi kelayakan mereka ini sangat mampu sih, ada mobil, itu mungkin ada sawit dan sebagainya. Karena kami tempel stiker bahwa ini rumah keluarga miskin, penerima PKH, tapi mereka juga kan secara mindset mereka katakan tidak ada masalah, silahkan ditempel. Iya. Tidak ada masalah, silahkan ditempel katanya. Padahal mereka dari segi kelayakan kan tidak layak, kira-kira kan begitu. Kenapa? Karena ya sudah mampu, tapi karena mereka orangnya tidak mau merasa miskin, walaupun dia kaya mungkin dari segi materi, tapi perasaan dia mungkin miskin. Makanya mereka tetap masih menerima bantuan dari pemerintah. Sementara tempat kita lain ada yang memang layak menerima bantuan, tetapi karena datanya tidak masuk, ya kan, maka mereka juga tidak menerima. Sementara ada yang kesenjangan itu, memang ada kesenjangan di desa itu. Di satu sisi ada yang orang mungkin agak mampu dikit menerima bantuan PKH dan sebagainya, bansos. Di sisi lain ada yang memang masyarakat miskin, memang miskin, tapi tidak pernah dapat bantuan sosial apapun. Karena apa? Ini tadi data, makanya kemarin Kementerian Sosial memberikan untuk memasukkan masyarakat itu sebagai masyarakat miskin, silahkan dilaksanakan musyawarah desa. Oh, gitu. Karena sumbernya dari desa, yang tahu kan desa. Iya benar. Kenapa harus musyawarah? Karena di sana ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dikumpulkan. Jadi ditetapkanlah suatu ketetapan, misalnya di kampung A masyarakat miskin 1, 2, 3, kan orang banyak masyarakat itu bisa menilai benar atau tidak dia miskin. Jadi masyarakat tahu, makanya ada dituangkan di dalam berita acara. Nah, dari hasil berita acara penetapan masyarakat miskin yang ada di desa atau kelurahan itu dikirimlah ke dinas sosial. Nanti dinas sosial merekap seluruh desa yang ada di Mumbai ini, maka dalam waktu 6 bulan kita proses ke Kementerian Sosial melalui Pusdati. Itu proses perjalanannya. Oke, Pak Darul. Memang tadi saya simak tadi penjelasan Bapak tadi, artinya apa yang kita dengar di tengah-tengah masyarakat, ya kembali lagi kalau kita simak tadi, masyarakat kurang memahami artinya di situ, Pak. Salah satu yang tadi seperti ibu hamil tadi, ini yang kita sering mendengar itu. Sering mendengar mengapa dapat sekian, artinya tidak mentaati kewajiban dia selaku ibu hamil tadi ya. Baik, Sobat Lilin FM, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di 91,3 Jaringan Mutiara Berlian Grup Indonesia. Kita akan kembali ngobrol setelah pariwara yang berikut ini. 91,3 Lilin FM. Temulawak atau Hauni agarelus sangat bagus sebagai detok alami karena selain mengandung madu juga diperkaya rempah-rempah alami Nusantara seperti temulawak, kunyit, asem, kapulaga, dan cengkeh, sehingga sangat bagus untuk detok alami liver atau hati sebagai antiseptik dan antibakteri alami terutama yang menderita luka bakar. Selain itu, madu temulawak juga bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit antara lain sakit mah, bau haid, memperlancar BAB, sakit limpa, hepatitis, asma, cacar air, sariawan, nyeri sendi, nyeri tulang, dan lain-lain. Bagi ibu hamil yang sedang menyusui, sangat bagus untuk mengkonsumsi madu temulawak karena bisa memperbanyak ASI. Madu temulawak sudah bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Madu temulawak, nutrisi sehat berjuta manfaat.
Dapatkan madu temulawak atau Hauni agarelus di radio kesayangan Anda ini. Ini loh Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak? Loh, ayo segera diobati loh Bu. Iya, tapi Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas. kepiye toh Pak, Ibu ki lho wedi, sanuke kon operasi. Sabar Bu, coba Ibu minum Prokan saja. Apa Pak, Prokan? Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati minum, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja. Iya Pak, Ibu manut saja wes. Dan tolong segera belikan ya Pak ya, supaya Ibu segera sembuh. Prokan dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgensik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Prokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, miom, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Prokan, kunci hemat keluarga sehat. Prokan bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain. Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini. Loh Pak, kenapa kok pakai selimut banyak sekali? Loh, malah panas juga badannya. Ini loh Bu, badanku rasanya pegel-pegel, perutku rasanya kurang nyaman. Oh, itu mungkin masuk angin Pak. Tunggu sebentar, tak buatkan minuman hangat dulu. Perut gak enak, badan pegel, kok malah dibuatkan minuman. Yuk gak nyambung lah Bu. Loh, jangan salah Pak, ini beda. Ini minuman jahe merah yang bisa menghangatkan tubuh dan menjaga kesehatan. Coba, ini diminum dulu Pak. Oh, ya sudah, sini. Loh, rasanya kok enak toh Bu? Nikmat sekali, baunya juga khas. Ini jahe merah apa toh Bu? Kok bisa bikin badan seger, fresh kayak kembali muda? Ini sama toh Bu dengan jahe merah sasetan yang biasa dijual di warung itu? Ya beda toh Pak. Jahe merah Agarelus Pinang Muda ini kemasannya premium, lebih aman karena menggunakan aluminium foil. Memang benar, jahe merah Agarelus Pinang Muda sangat bagus untuk menjaga kesehatan dan menghangatkan tubuh Anda. Jahe merah Agarelus Pinang Muda mengandung ekstrak jahe merah, ekstrak pinang muda, ekstrak kayu manis, gula aren, dan akar porwaceng. Konsumsi secara teratur jahe merah Agarelus Pinang Muda dan rasakan khasiatnya. Dapatkan jahe merah Agarelus Pinang Muda di apotek, agen, Gria Herbal Agarelus, dan di radio kesayangan Anda ini.
Oke, baik Sobat Lilin FM dari Jalan Keluang Dusun Patalang Siku, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilimusi, Banyuasin. Masih bersama rekan siaran Dayan Bastian di ajang acara BBS Bincang-Bincang Siang bersama para narasumber, tentunya dalam sosialisasi PKH. Baik, kayaknya di obrolan kita nih padahal tambah seru. Ini pertanyaan kita nih, dasarnya pertanyaannya gini, berapa besar jumlah bantuan sosial PKH yang diterima setiap KPN? Silakan Pak. Apa Oke, Ibu? terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah disenggol dikit hal berapa besarnya tadi. Jadi tadi kita sampai ke ibu hamil atau ibu nipas atau yang punya balita, itu namanya komponen fasilitas kesehatan. Itu sebesar 3 juta. 3 juta? Iya, 1 tahun. 1 tahun juga. Dibagi 4 tahap. 4 tahap, Iya. artinya 3 juta dibagi 4 gitu Iya, ya? 3 juta. 4 tahap itu 4 kali pencairan. Jadi kalau mau cepatnya per 3 bulan kayak gitu. Iya. Gitu. Masyarakat tahu 3 bulan cair gitu. 3 bulan cair, 3 bulan cair. Terus untuk anak SD itu 900.000. Anak SD ya Bu? Iya, 1 1 tahun dibagi 4 tahap atau 4 kali penyaluran. Terus anak SMP itu 1.500.000 dalam 1 tahun dibagi 4 kali penyaluran atau 4 tahap. Terus kalau anak SMA itu 2 juta dalam 1 tahun dibagi 4 tahap. Disabilitas berat itu 2.400.000 1 tahun dibagi 4 tahap, dan lansia 2.400.000 1 tahun dibagi 4 tahap. Jadi kalau dalam satu keluarga itu kadang tidak sama bantuannya. Tidak sama, nggak merata sekian guys, sesuai dengan komponen. Dan kalau sekarang banyak yang perbedaan dari BRI sama POS. Ini dilema yang kami hadapi saat ini. Kemarin mungkin di BRI atau di bank semua anak terdata. Tapi saat di POS ada anak sekolah atau ada anak balita yang tidak dibayarkan atau terbayarkan. Itu saat ini aplikasi kita di pusat atau di Kemensos atau di Pusdatin itu sudah sinkron dengan data Dapodik. Dapodik itu data sekolah. Jadi kalau data sekolahnya ibaratnya dulu dia SD, sekarang SMP, mungkin tidak aktif di SMP menyebabkan bantuan itu tidak terbayarkan. Jadi seandainya ada kendala-kendala hal-hal yang seperti itu, berarti bukan karena bantuannya diambil oleh SDM kita, tapi memang ini kan sukanya fitnahnya gitu. Iya, benar. Duit kami ini kalau yang sering kami temui di lapangan, duit kami kok yang anak SD atau yang anak SMP kok nggak dibayarkan. Nah, ini apa diambil pendamping. Padahal ATM-nya dipegang oleh yang bersangkutan. Jadi itu, dikoreksi dulu anaknya di sekolah aktif atau tidak di data Dapodik. Kalau tidak aktif, percuma juga. Percuma ya, begitu. Itu, karena kita sudah sinkron sekarang. Kemudian apa yang SDM pendamping lakukan jika ada penerima PKH yang sudah mampu? Bagaimana pendamping? Iya. Coba ini langsung ke pendamping dulu. Bagi yang sudah mampu nih. Ya, makasih. Jadi kalau untuk KPM PKH yang sudah mampu, nah itu pendamping biasanya melakukan graduasi. Kalau bahasa kami itu graduasi. Itu mengeluarkan. Ya, mengeluarkan KPM tersebut. Ya, pertimbangannya mungkin sudah mampu atau sudah habis komponen. Misalkan anak sekolahnya nggak ada lagi, terus anak balita tidak ada, itu akan kita graduasi. Graduasi itu ada 2 macam, graduasi mandiri dan graduasi alami. Graduasi mandiri itu maksudnya mereka sudah sadar, tapi jarang. Kalau sudah terlena, ya mudah-mudahan ya. Jadi sudah sadar, walaupun mereka masih memiliki komponen atau memiliki
anak sekolah, tetapi mereka sudah merasa, oh saya ini sudah mampu, masih ada lagi yang lebih berhak dari saya mungkin. Jadi mindsetnya, pola pikirnya berubah gitu. Tapi kebanyakan kalau terlalu enak nggak bakalan. Ya, mudah-mudahan kita doakan aja. Itu namanya graduasi mandiri. Kalau graduasi alami, mereka keluar dengan sendirinya. Jadi komponennya habis. Bisa jadi anaknya sudah tamat sekolah atau berhenti sekolah. Nah, itu beberapa tahun yang lalu memang ketika aplikasi kami masih bagus, graduasi itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi di 1 tahun terakhir ini ya, 1 tahun terakhir ini banyak juga penerima PKH yang sudah graduasi atau sudah keluar, tiba-tiba masuk lagi. Jadi sekarang ini data di kementerian itu sedang kacau, sedang gitu. Karena lagi tidak baik-baik saja. Sedang lagi ada kendala. Sedang ada kendala. Sedangkan aplikasi kami sendiri sekarang tidak bisa diakses. Jadi kami tidak bisa melakukan pemutakhiran data. Kenapa banyak juga yang penerima manfaat yang komponennya banyak dapat sedikit kan? Sedangkan yang tidak ada komponen dapat banyak. Seperti yang tadi ya ditanya. Nah, kami tuh nggak bisa apa-apa sekarang karena aplikasi kami sedang tertutup. Jadi kami tidak bisa memutakhirkan data. Jadi semua langsung dari kementerian. Ketika duit itu masuk langsung ke rekening mereka, itu adanya, bukan kami yang motong, bukan kami yang nambahin. Jadi itulah adanya rezeki mereka. Artinya kalau untuk 1 tahun terakhir ini. Jadi kalau ibaratnya dapatnya uang 200 terima aja. Ya, rezekinya. Ada yang kosong ngaminin. Banyak juga sih kendalanya ya, mereka bertanya, kok anak saya banyak, saya cuma dapat 200. Sedangkan itu tidak punya anak, penghasilannya besar tetapi dapatnya gede kan gitu. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain sekarang ini karena kita tidak bisa memutakhirkan data. Aplikasi kita lagi ditutup. Mereka di kementerian sedang lagi sinkronisasi data, mulai dari pencocokan data Dukcapil, data Dapodik, itu mungkin lagi proses sinkronisasi data. Jadi mungkin kita doakan saja dalam tahun ini data itu bisa kembali baik lagi dan si KPM bisa menerima sesuai dengan haknya masing-masing gitu. Baik Bu, yang berikutnya ini selama pendamping apa saja kendala yang dihadapi? Kendala banyak ya. Banyak. Salah satu di antaranya? Salah satunya ya mungkin ya banyaknya pertanyaan dari masyarakat kok. Kenapa sih yang kaya kok dapet? Yang benar-benar mampu. Kadang kita miris ya di bawah Pak ya. Mungkin nengok yang si miskin, yang benar-benar miskin tidak dapat. Tetapi sedangkan yang kaya dapat, bahkan sudah dapat PKH, keluar lagi sembakonya, keluar lagi ininya. Kadang kita sendiri juga miris ya. Cuman kita nggak bisa apa-apa karena semua data itu dari pusat, datang dari pusat, bukan dari saya, bukan dari RT, bukan dari kelurahan, bukan dari kecamatan, semua data itu dari pusat. Sedangkan itu harus disalurkan yang berhak menerima. Kalau nggak disalurkan kita juga salah, kalau dialihkan kita nggak bisa, karena kan salah ya kalau dialihkan. Iya benar. Nah, jadi ya kadang kita kayak mana orang datang nanya kok saya yang miskin nggak dapat Bu ini, jadi benar. beban moral sendiri untuk kita. Baik pendamping maupun RT-nya yang sering. Ya. RT-nya kena sasaran. Ya kadang di bawah nggak tahu ya, masyarakat taunya RT yang ngajuin yang ini. Iya, RT-nya keluarganya dikasih katanya. Kemudian apa pencapaian yang telah diraih selama menjadi SDM PKH? Yang sudah diraih nih. Jadi kalau pencapaian itu identik dengan hasil ya, atau sesuatu yang positif. Alhamdulillah kalau saat ini kami mencapai kepuasan batin karena mampu membuat orang tersenyum. Membantu ibu-ibu KPM menerima bantuannya. Jadi tadi mengutip pendamping tadi, kalau apa saja pencapaian sebenarnya berhubungan erat dengan kendala. Jadi kendala tadi mungkin aplikasi. Jadi kami ini sebagai sosialisasi pada masyarakat. Kalau dulu sering masyarakat bilang, kalau dulu nggak pernah kami ini bantuan kok ini sedikit, bantuan kami sesuai komponen. Kami informasikan karena dulu kami punya aplikasi sendiri-sendiri yang namanya PKH. Nah, sekarang memang ada sinkronisasi antara Dinas Dukcapil,
dinas pendidikan, terus itu juga dinas sosial punya aplikasi yang namanya SIG-NG, itu disinkronkan. Jadi ada beberapa yang awalnya mendapat bantuan dengan sendirinya terkeluar oleh by system. Jadi bukan karena pendamping mengeluarkan, bukan tapi karena by system tadi. Itu salah satunya mengapa awalnya menerima PKH atau menerima bantuan yang dibawahi Kemensos tapi tidak menerima lagi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, karena salah satunya itu. Terus pendamping itu tugasnya bukan mengeluarkan tapi merekomendasikan. Iya. Jadi seperti berkaitan dengan graduasi mandiri tadi. Jadi pendamping itu tugasnya cuman mengganti atau mengentry di aplikasi bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai aset seperti mobil atau rumahnya sudah permanen gitu. Jadi takutnya nanti setelah podcast atau setelah siaran ini salahnya di pendamping mengeluarkan, bukan, tapi merekomendasikan melalui entry data tadi. Artinya kemarin yang waktu di data tuh merekomendasikan. Iya, merekomendasikan. Bukan pasti dapat keluar enggak? Iya, bukan. Jadi pendamping merekomendasikan bahwa awalnya yang bersangkutan ini miskin, tapi alhamdulillah mungkin ada rezeki dari Allah. Sekarang tidak miskin lagi untuk kategori PKH gitu. Sudah mempunyai aset, mungkin mobil, rumah permanen. Nah, itu tugas pendamping kita, mengentrinya. Mengentri. Tapi kalau kalau mengeluarkan itu identiknya agak antas dislike gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kita sering mendengar juga, Bu, Pak, bahwasanya ada yang masyarakat yang memegang kartu program Keluarga Harapan, tapi tidak pernah, padahal memang masih layak dia dapat bantuan. Nah, di manakah masyarakat bisa mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan seputaran bantuan tadi? Oke, kalau untuk informasi, mungkin kita ada SDM atau pendamping di kecamatan masing-masing. Kalau di kecamatan Lilin ada 6. Iya. Ada yang tidak puas, ini masalah kepuasan penjelasan. Iya. Ya, ada mungkin yang tidak puas dijelaskan oleh pendamping yang langsung ke dinas sosial. Kita welcome di dinas sosial, siap untuk menjelaskan. Terus kita punya KPM itu sifatnya kalau ini loh buktinya, lewat dari laptop atau lewat dari aplikasi yang SIG-NG itu, kalau ini loh buktinya bahwa ibu memang tidak terdata lagi. Nah, itu jadi masyarakat puas. Nah, itu bisa di pendamping. Kalaupun memang tidak bisa atau tidak puas dengan penjelasan pendamping, boleh langsung ke dinas sosial. Oh, silakan langsung ke dinas. Iya, ke dinas sosial. Tapi kalau mau ke pusat, ada memang ini call centernya, tapi kami rasa untuk hal-hal teknis di lapangan itu bisa kita atasi di kabupaten saja. Iya, itu. Tidak perlu sampai ke pusat juga. Karena memang nanti pulang-pulangnya nanti pendamping dan kabupaten yang akan merekomendasikan ke pusat. Gitu. Baik, Pak Darul, mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin ada disampaikan ke semua masyarakat pada umumnya. Silakan. Baik, terima kasih. Dari lebih kurang 1 jam ya kita ini mengadakan dialog, katakanlah. Dialog. Bincang santai. Kami sebagai pembina dalam hal ini dinas sosial kabupaten sangat berharap kepada pemerintah desa, pemerintah kelurahan, mari kita perbarui data kita, ya kan, sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan hasil musyawarah desa. Karena musyawarah desa itu adalah wilayah tertinggi pengambil suatu keputusan. Karena kalau sudah ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda mengambil keputusan, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk satu desa itu. Nah,
kami dinas sosial hanya bisa mengusulkan data yang ada dari desa itu kepada Kementerian Sosial. Masalah kemarin mungkin ada yang belum berubah, kami menyadari juga itu, karena walaupun mungkin bukan di bidang kami soal data, tapi minimalnya kami juga tahu bahwa perkembangan sudah kami ajukan ke Kementerian Sosial, toh ada nyatanya masih ada yang belum berubah, tapi kita seminimal mungkin kita sudah berusaha semampu kita sesuai dengan tupoksi kami dinas sosial melaksanakan tugas itu. Hasilnya masih tetap, walaupun ada sih perubahan dari usulan yang kemarin, memang ada perubahan. Tapi kan itulah kita terima, kita tidak bisa apa-apa, artinya yang mengelola data itu kementerian. Toh seandainya dikelola di kabupaten, kami yakin satu hari pasti selesai itu. Kalau dikelola di kabupaten, tapi ini kan menyangkut soal kewenangan, kewenangan dan tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Siabidiba kalau dalam soal akar permasalahan itu kan. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Ya Kementerian Sosial. Kita daerah dari desa ke kabupaten ke kementerian, kita hanya berhak mengusulkan yang data itu. Kemudian masalah perubahan turunnya lagi ke bawah kan kita tidak bisa memaksa Kementerian Sosial. Jadi ya kita menerima itu aja. Kami sering kritik sih Kementerian Sosial, waktu rapat-rapat kami sering kritik. Karena apa? Kami juga dikritik orang masyarakat desa kok. Kades juga dikritik kami. Kenapa data kami usulkan tidak berubah-ubah seperti tahun kemarin? Ya kami juga tidak tahu kok. Udah kami usulkan, ini buktinya Pak Bupati yang meniken. Karena usulan data itu Pak Bupati yang niken. Diajukan ke kementerian itu. Nah setelah itu turunnya kadang berubahnya sekian persentasenya kecil. Nah jadi seolah-olah kesannya kita di kabupaten ini tidak bekerja, padahal kita sudah bekerja siang malam, termasuk juga Pak Kades, Pak Lurah sudah bersusah payah. Kadang tuh nutup kuping kami kan, dalam arti kata seolah-olah kami tidak begawi. Benar. Masyarakat juga nilai kami tidak bekerja. Tapi itulah fakta yang ada sekarang. Mungkin dalam saat ini Kementerian Sosial lagi perbaikan masalah aplikasi juga, kemudian masalah sharing data antara Disdukcapil, kemudian masalah dengan dinas kependidikan. Jadi mereka itu disatukan. Karena apa? Anak sekolah itu kemarin mungkin dari SD, terus SMP pindah. Nah pindah juga tidak dilaporkan dengan pendamping, itu mempengaruhi bantuan ke depan Pak. Karena mungkin saja SD 11 tahun kan tidak mungkin. Benar. Jadi ketika data itu tidak masuk, maka otomatis di Kementerian Sosial tidak dikasihkan uangnya. Karena walaupun anak itu sekolah, karena tidak terdata tadi. Makanya kami berharap kepada teman-teman di lapangan, adik-adik pendamping, dan juga ibu-ibu KPM yang menerima PKH, tolong aktif. Artinya ketika anak kita tamat sekolah SD, tolong dilaporkan kepada pendamping kami. Jangan sampai anak itu sudah sekolah baru dilaporkan. Ini menyangkut besaran bantuan. Benar. Kalau tidak dilaporkan seolah-olah dia itu apa tidak sekolah, apa SD. Satu lagi, kepada pendamping kami yang ada di lapangan, kami berharap sekali peran aktif bekerja sama dengan pemerintah desa, Pak RT, Pak RW bekerja sama. Ayo kita bersama-sama saling bahu-membahu, karena yang kita bantu ini adalah masyarakat kita sendiri sih, bukan masyarakat orang. Di satu sisi kami sangat ingin sekali yang memang sesuai dengan komponen, sesuai dengan kriteria, masyarakat kita ini terbantu. Tapi ada mirisnya di sisi lain, ada yang masyarakat kita ini sudah kaya atau sudah mampu, tidak layak lagi menerima bantuan, tapi toh mereka tidak mau keluar. Nah, itu kadang suatu hal yang kontradiksi bagi kami, apalagi teman-teman petugas di lapangan. Belum lagi mungkin ada kendala, maaf, mungkin ada saja yang intimidasi mungkin. Tapi kami berharap semuanya bisa berjalan dengan apa adanya. Kalaupun sekedar ancam-ancaman itu udah biasa kan, biasanya kan. Tapi kalau memang sudah serius, insya Allah polisi turun tangan kan gitu. Karena program Kementerian Sosial ini bekerja sama dengan kepolisian dari pusat, itu udah, karena pengawasannya dari kepolisian. Jadi kami himbau itu saja kepada Pak Kades, Pak Lurah, kalaupun ada keluhan-keluhan warga menyangkut masalah program PKH, silahkan di kecamatan masing-masing ada petugas pendamping kami, silahkan jangan hubungi orang yang memang tidak bisa, orang yang tidak tahu masalah program PKH. Karena kalau mereka tidak tahu pasti jawabannya ngawur, simpang siur. Jadi silahkan langsung ke sumbernya. Kalau tidak puas permasalahannya tidak selesai di
kecamatan, silahkan ke kabupaten. Insya Allah kami akan membantu. Kalaupun tidak selesai di kabupaten, silahkan kita sama-sama ke Jakarta. Kalau memang ini. Kalau memang ini masih kurang puas kan. Jadi inilah sekedar sudah Pak ya. Himbauan dari kami sebagai pembina dari Dinas Sosial, kiranya bersyukur bagi yang menerima dan bersabar bagi yang belum menerima. Karena apa? Segala sesuatu itu kalau agama menyampaikan bahwasannya tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kuncinya adalah syukur. Terima apa yang ada sekarang dan syukuri apa yang ada sekarang. Kami kira demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak Mat Darul yang bersama tim, ada Ibu Arniliana dan juga Ibu Aprilia atas silaturahmi kita di siang hari ini. Baik Sobat Lilin FM dimanapun sejangkau siar kami, demikian bincang-bincang kami di edisi siar hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sosialisasi PKH. Dan mohon maaf bila andai kata ada dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan, kepada Allah kami memohon ampun. Tentunya terima kasih sekali lagi Pak, Bu. Baik, saya rekan siar Anda, Ian Bastian, mohon undur diri. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saben dina iki lho, wong-wong kok padha ngomong nih Agarelus herbal. Jare kok padha cocok. Aku mbok yo ditukokne to, Bune. Nah, nyuwun Agarelus herbal to saiki.